Sumatera Barat, salah satu provinsi Indonesia yang terkenal akan keindahan alam, kekayaan budaya dan kuliner yang melegendaris dan mendunia. Terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah 42.012,89 km persegi dengan jumlah penduduk 5.534.472 jiwa pada tahun 2020. 67,98% di antaranya adalah usia produktif. Visi pembangunan Sumatera Barat sampai dengan tahun 2024 adalah untuk mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di negara Asia tercinta. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata dan tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK, melainkan seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Kenapa? Karena memberantas korupsi harus dilakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama, cita-cita kemerdekaan dari seluruh anak bangsa. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui berbagai program dan kegiatan pencegahan korupsi serta penegakan integritas, di antaranya 1. Pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Kami telah melaksanakan pencanangan zona integritas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2014 yang lalu. Tahun 2022, kami menunjuk Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin, Padang, sebagai pilot project. 2. Pengendalian gratifikasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki unit pengendalian gratifikasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi pendidikan anti korupsi dalam jenjang pendidikan SMA, SMK, SLB, salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Inspektorat selaku unit pengendalian gratifikasi telah melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan SMA, SMK, SLB Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, pelaksanaan sapu bersih pungutan liar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk unit pemberantasan pungutan liar tingkat provinsi dengan tujuan untuk menghilangkan bentuk-bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditentukan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Barat terhadap pelayanan publik, khususnya diharapkan mampu menarik investor untuk mengembangkan investasinya guna membangun perekonomian
di Provinsi Sumatera Barat. 4. Penyelenggaraan LHKPN. Setiap tahun seluruh wajib laporan LHKPN pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaporkan harta kekayaannya pada aplikasi LHKPN KPK dengan presentasi kepatuhan 100% dan tepat waktu. Adapun pejabat melaporkan LHKPN yaitu gubernur, wakil gubernur, sekda, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pokja ULP, dan auditor. 5. Monitoring Center for Prevention atau MCP. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan dalam kategori MCP tertinggi ketiga dengan skor nilai MCP sebesar 84,93% tahun 2021. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kepatuhan pelaporan 8 area intervensi MCP, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. 6. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi yang meliputi penerapan indeks efektivitas pengendalian korupsi dan manajemen risiko indeks. Penerapan IEPK bisa dijadikan basis data perbaikan tata kelola di masa depan. Bisa juga digunakan untuk peningkatan risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi. Paling penting bahwa IEPK ini akan menjadi alat ukur kinerja atau pembanding antar waktu dan antar unit kerja dalam upaya pencegahan korupsi. 7. Penilaian mandiri reformasi birokrasi. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan pada OPD pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 51 OPD pada 14 September 2022. Telah dilaksanakan evaluasi implementasi reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB. 8. Bimbingan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga berintegritas. Program ini diikuti oleh kepala-kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta suami atau istri yang bertujuan untuk penguatan anti korupsi untuk keluarga berintegritas. Penguatan anti korupsi di lingkungan keluarga merupakan hal penting yang harus kita lakukan guna mengendalikan dan mengurangi korupsi dengan mencegah ataupun mengingatkan anggota keluarga dalam kegiatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Kami, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan saya, Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, secara pribadi, secara khusus, mendukung sepenuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan, serta berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Indonesia pulih, bersatu berantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.